Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini kita bakal lanjutin ya untuk tata bahasa atau Bumpo JLPT N3. Nah, untuk sekarang kita udah ada di Bumpo Nainani Eke ya. Nah, kira-kira apa sih fungsi dan arti dari Bumpo ini dan bagaimana cara pakainya? Mari kita simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama fungsi dari tata bahasa ini. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan suatu hal kembali untuk konfirmasi atau mencoba mengingat kembali suatu informasi yang sudah didapatkan. Misalnya kayak misalnya kita lagi kenalan sama orang nih. Oh, namanya misalnya Yamada. Tapi kita lupa nih, tadi yang ini nama orang siapa ya? Nah, kita pakai pola kalimat ini untuk nanya kembali ke orang. Dan untuk sekilas arti ya dari pola kalimat oke ini, sekilas artinya sih ada iya atau lupa nih atau gimana tadi, itu juga bisa ya. Dan ada sedikit catatan juga ya untuk pola kalimat ini. Yang pertama itu biasanya digunakan pada situasi non formal dan kasual. Makanya ini kurang tepat ya kalau kita pakai di situasi yang memang formal ya atau resmi. Dan biasanya pola kalimat ini menggunakan bentuk lampau karena kan ini sesuatu yang udah kita dengar tadi sebelumnya atau sesuatu yang udah kita lihat gitu loh, dan kita menanyakan kembali mungkin karena kita lupa atau kita nggak inget gitu ya. Seperti itulah kira-kira mengasah. Tapi gimana sih kalau misalnya pakai bentuk biasa atau bentuk present, ya nggak apa-apa, cuman biasanya pakai bentuk lampau. Dan untuk susunan kalimat ya dari Bumpo ini aku kasih tanda kurung lampau karena biasanya berbentuk lampau ya. Dan kalau nggak lampau pun bisa-bisa aja ya minasang, tapi biasanya lampau. Nah, kata sifat i biasanya langsung ditambahin atau langsung dibubuhkan dengan kata eke ya. Kalau kata sifat na dan kata benda itu harus ada datake-nya karena itu lampau ya. Lampaunya dari bentuk futsuke-nya dari deshita itu ada data ya. Karena eke ini adalah suatu pola kalimat yang digunakan dalam situasi kasual, maka tepatnya digunakan dengan bentuk kalimat yang kasual juga alias futsuke. Oke, di sini pakainya datake. Tapi kalau misalnya deshita bisa nggak? Bisa-bisa aja. Dan kalau kata kerja, itu biasanya pakai kata kerja bentuk ta atau lampau ya. Ditambahin oke, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke contoh kalimatnya ya, bagaimana nih? Nah, di sini ada contoh kalimat yang pertama, are, doko ni oitakke? Are, doko ni oitakke? Yang artinya, tadi aku letakin di mana ya? Tadi aku taruh di mana ya? Kira-kira gitu loh artinya ya. Are, doko ni oitakke? Seperti itu. Nah, oita ini bentuk ta dari kata apa? Okimashita. Yang artinya meletakkan ya. Menaruh. Yuk kita next. Yang kedua, ano hito no namae nandattakke? Ano hito no namae nandattakke? Artinya nama orang itu tadi siapa ya? Nah, kita nanya ini mungkin karena kita lupa nih. Tadi nama orang itu siapa ya? Dan kita mencoba untuk bertanya kembali. Seperti itu. Sebenarnya nggak pakai bentuk lampau pun juga nggak apa-apa ya. Jadi kayak ano hito no namae nandakke, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman memang biasanya pakai bentuk lampau. Oke, next. Nah, contoh kalimat selanjutnya ini ada ano mise wa sonna ni oishikattakke? Ano mise wa sonna ni oishikattakke? Yang artinya, emang restoran itu seenak itu ya? Nah, di sini ada nuansa ya, kalau dia tuh ya agak sedikit lupa nih, emang iya seenak itu ya. Jadi dia mencoba merecall ingatannya kembali. Jadi Bumpo ini cocok banget lah ya buat kamu yang pelupa ya, yang buat kamu yang wasorepoi gitu ya. Ini cocok banget nih ya pola kalimat ini karena buat menanyakan suatu informasi kembali. Nah, kesimpulan dari pola kalimat ini juga sebenarnya simpel aja sih. Ya dia tadi ya yang udah aku sebutin juga, fungsinya Bumpo ini untuk merecall kembali informasi yang telah kita dapatkan. Tapi ya kita lupa. Jadi makanya kita coba nanya kembali. Jadi minasang udah bisa nih ya untuk nanya ke teman-teman minasang atau ke orang Jepang ya. Kalau misalnya kita udah denger nih sebelumnya tapi kita lupa. Nah, jangan lupa pakai pola kalimat ini. Nah, sebelum kita akhiri video Bumpo kali ini, di sini ada quiz sedikit nih buat minasang. Di sini aku bacain ya. Chukang testo wa nanyoubi dattakke? Chukang testo wa nanyoubi dattakke? Silakan minasang artiin ke bahasa Indonesia ya. Jawabnya di mana? Di kolom komentar.
Nanti kalau ada yang sedikit keliru, bakal Pandai Kotoba coba benerin nih. Atau mungkin minasang ada yang mau buat coba kalimat sendiri juga bisa ya di kolom komentar. Oke minasang, terima kasih nih udah nonton video ini sampai habis, sampai akhir. Pandai Kotoba harap video ini bisa membantu minasang nih ya yang lagi belajar N3. Apalagi yang mau nanti ngambil JLPT ya, N3 nanti. Dan jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman minasang yang juga lagi belajar N3 juga nih. Supaya ya semoga video ini bisa membantu teman-teman minasang juga ya yang lagi ngejar N3. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pandai Kotoba. Terima kasih. Ja, mata nih. Bye-bye.